안녕하세요. 토픽이 수업을 맡은 아스마라고 합니다. 자, 이번에 우리가 듣기 문제 요령에 대해서 알아보겠습니다. Baik, kali ini kita akan membahas tentang tipe-tipe soal 듣기 atau listening pada topik 2. Baik, di dalam bagan ini, seperti yang sudah dilihat gitu kan, ada berbagai macam tipe soal 듣기 topik 2 gitu kan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi ada 6 tipe soal gitu. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas 4 tipe soal saja gitu. Yang pertama yaitu 듣고 알맞은 그림 고르기 gitu. Jadi kita mendengarkan audio lalu memilih gambar yang sesuai, gambar yang tepat dengan isi audio tersebut. Nah, untuk tipe soal ini dibagi lagi menjadi 대화 atau percakapan dan grafik atau grafik. Nah, yang kedua adalah 듣고 이어지는 말 고르기. Jadi mendengarkan lalu memilih kalimat yang kira-kira akan diucapkan oleh si pembicara. Jadi ini menebak ya. Lalu yang ketiga, 듣고 적절한 행동 고르기. Jadi mendengar lalu memilih kira-kira si pembicara tersebut akan melakukan apa gitu. Jadi nomor 2 dengan nomor 3 itu adalah teks menebak ya, kira-kira nanti dia bakal ngomong apa nih, atau kira-kira nanti dia akan melakukan apa nih gitu kan setelah percakapan tersebut. Nah, lalu tipe soal yang keempat, sebun yang 파악하기 gitu. Jadi kita mengerti gitu kan isi detail dari suatu audio yang mana di sini juga dibagi menjadi dua, yaitu tipe yang percakapan dengan tipe teks penjelasan. Jadi ada 4 jenis soal ya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, nah sebelum kita membahas tipe soal, kita akan membahas sedikit tentang 듣기 문제 주제 atau tema dari soal-soal 듣기 gitu. Yang pertama adalah level menengah. Nah, di sini ada temanya. Jadi tema itu kira-kira teks tersebut atau audio tersebut itu isinya tentang apa gitu kan. Jadi ada berbagai macam jenis tema, mulai dari gajong sefal atau kehidupan keluarga gitu kan. Kyuyuk, pendidikan. Pendidikan di sini lebih ke kehidupan kampus, misalkan ingin mendaftar beasiswa, tentang kelas, tentang tugas gitu kan. Jadi bukan tema pendidikan yang berat gitu. Lalu senggol bangsik atau cara apa ya lifestyle gitu kan. Lalu gondang kesehatan, shimi yoga gitu kan. Jadi hobi dan juga kegiatan untuk mengisi waktu luang gitu. Jadi memang yang tema-tema sehari-hari gitu kan. Lalu ilgwa jigok gitu. Jadi tentang pekerjaan, tentang yesul, tentang seni, dan tentang senghol kuahak atau sains sehari-hari gitu kan. Jadi yesul dengan senghol kuahak itu adalah tema yang pasti akan ada gitu muncul dalam setiap soal topik. Entah itu detki, ilki, ataupun segi gitu kan. Jadi porsinya itu memang sudah ada gitu. Jadi yesul misalkan membahas tentang aktor, tentang filmnya gitu atau tentang museum gitu kan, tentang kegiatan pertunjukan, konser gitu. Jadi yang berkisar seperti itu. Nah, lalu tema-tema tersebut diwujudkan dalam bentuk teks yang bermacam-macam gitu kan. Yang pertama di sini ada aneh atau pengumuman, gitu kan. Jadi bisa jadi tentang gyuyuk gitu kan. Cuma dia bentuknya adalah pengumuman di kampus gitu kan. Atau guanggo iklan gitu kan. Hanya guanggo atau iklan ini cukup jarang ditemui gitu kan. Jadi tidak selalu bentuk teks ini ada gitu. Lalu butuh laporan Jongbo program gitu kan. Jadi misalkan acara TV yang membahas tentang bagaimana menjaga kulit pada musim dingin gitu. Nah, itu termasuk ke dalam Jongbo program gitu. Lalu interview atau interview wawancara gitu kan. Jadi misalkan wawancara si aktor apa gitu terkait hobinya gitu kan. Jadi dalam bentuk wawancara gitu. Hanya untuk wawancara biasanya dia tidak terlalu banyak bersahut-sahutan, bisa jadi salah satunya itu hanya
mengungkapkan apa ya, pertanyaan pertama lalu jawabannya itu agak panjang gitu. Jadi tidak apa ya, tidak dalam bentuk tanya jawab banget. Selanjutnya untuk yang level gugup, sebenarnya dia tidak terlalu berbeda jauh, gitu kan. Hanya memang kosakatanya atau temanya itu agak lebih lebih meningkat. Gitu. Jadi misalkan kalau yang Junggep itu dia tentang pendidikan saja, kalau yang gugup itu Gyoyukji tuh, gitu kan. Jadi tentang peraturan pendidikan. Gitu. Jadi misal membandingkan cara cara pendidikan A dengan cara pendidikan B itu seperti apa gitu. Atau eh, pelaksanaan dari peraturan pendidikan undang-undang apa gitu kan di Korea misalkan ada kritiknya dan segala macamnya gitu. Jadi memang temanya itu lebih bersifat formal gitu. Lalu pekerjaan itu juga dia bisa jadi hanya pekerjaan di kantor gitu, cuma pembahasannya itu lebih lebih apa ya, lebih rumit gitu dibandingkan yang tingkat Junggep. Nah, lalu ada sisa munje. Sisa munje ini adalah isu-isu terkini, gitu kan. Jadi biasanya isu terkininya itu berkaitan dengan Hwangyong atau lingkungan. Biasanya sih pencemaran lingkungan, gitu, pemanasan global itu biasanya selalu masuk ke dalam tema-tema soal topik Detki ataupun Ilki, gitu kan. Jadi selalu ada gitu kan yang bahas tentang lingkungan, tidak boleh buang sampah sembarangan atau misalkan energi terbarukan gitu. Nah, itu masuk ke dalam sisa munje gitu kan. Atau eh, permasalahan ekonomi gitu yang terbaru atau permasalahan politik gitu karena itu atau sosial yang terbaru itu bisa masuk ke dalam sisa munje gitu. Jadi memang penting bagi kita untuk tahu isu-isu terbaru di dunia ini gitu kan. Baik dalam bahasa kita gitu meski. Jadi kalau kita sudah tahu akan lebih enak gitu untuk mengerjakan soal topik. Kalau ada senghwal kuahak, ini mungkin nanti dia lebih bahasanya lebih rumit ya gitu. Misalkan tentang tenaga nuklir gitu kan, atau tentang energi energi khusus gitu kan, logam dan lain-lainnya. Lalu ada Jonmun punya atau dia kategori profesional. Jadi emang sudah ranah-ranah yang profesional, ranah-ranah khusus gitu. Jadi bisa ekonomi, politik, sosial gitu itu masuk ke dalam ranah tersebut. Dan untuk bentuk teksnya itu juga hampir sama. Jadi ada bodo, ada jumbo program, ada interview atau dedam. Dedam itu lebih kayak talk show. Jadi kalau interview itu biasanya tipe soalnya itu hanya ada penanya satu kalimat, lalu selebihnya adalah jawaban gitu dari orang yang kedua. Sedangkan kalau dedam itu nanti kayak talk show gitu. Jadi lebih banyak tanya jawabnya di situ. Nah, lalu ada dia gangyon atau apa ya? Semacam kuliah umum gitu Gangneon itu. Jadi kalau di soal topik Detki yang bagian akhir itu biasanya ada misalkan si Gyosunim A atau Profesor A memberikan kuliah di mana gitu kan atau ahli khusus gitu itu memberikan penjelasan tentang suatu isu tertentu gitu kan. Nah, itu termasuk ke dalam ranah Gangneon gitu. Lalu dokumenter itu juga bisa jadi ada gitu kan. Jadi eh karena topik dua ini gabungan antara Jungkook dengan Gugup gitu kan. Jadi di awal itu pembahasannya pasti selalu mudah gitu kan. Soal-soalnya itu tingkat kesulitannya cukup rendah gitu. Semakin ke akhir itu tingkat kesulitannya cukup cukup tinggi gitu kan. Jadi sebaiknya ketika memang target kita adalah topik level 3 atau level 4 saja gitu kan. Jadi yang soal-soal di awal itu benar-benar harus dimaksimalkan gitu agar tidak terlalu apa ya terbagi fokusnya dengan soal-soal gugup yang mungkin memang masih belum kita kuasai. Gitu. Baik, sekarang kita mulai masuk ke latihan soal. Oke, nah untuk latihan soal ini audionya tidak akan saya putar dalam video kali ini, jadi silakan cek audionya pada soal topik atau pada file-file soal topik yang sudah pernah saya berikan. Tuh. Nah, yang pertama, itu soal yang pertama adalah Tutku Almazen Gerim Gerigi. Gitu. Jadi menebak gambar gitu yang tepat sesuai dengan situasi percakapan. Dan sini adalah percakapan ya, Deva. Gitu. Nah, untuk apa namanya tipe soal ini gitu kan, yang paling harus kita lakukan adalah memastikan gambarnya terlebih dahulu. Gitu. Biasanya gambarnya itu dalam satu konteks yang sama. Jadi carilah persamaan yang ada ke dalam 4 gambar. Jadi misalkan sama-sama keempatnya itu punya persamaan
apa ya, tas, misalkan ada gambar tasnya gitu kan. Nah, itu dicari kesamaannya. Lalu yang langkah kedua sebenarnya carilah perbedaan di setiap gambar gitu. Biasanya ada perbedaan tempat, ada perbedaan situasinya lagi ngapain gitu kan. Jadi ada hal-hal kecil gitu yang membedakan gitu. Nah, hal itu harus dicari gitu, sehingga kita bisa menebak kira-kira nanti teksnya itu seperti apa gitu. Nah, jadi di sini ya, Guangewa, Tewa, Jangso, kira-kira tempatnya di mana, hubungan mereka apa, gitu kan. Biasanya di gambar itu sudah kelihatan kira-kira mereka saling kenal atau tidak, gitu. Nah, itu harus diperhatikan, gitu kan. Lalu gambaran dari orangnya yang muncul, gitu, kegiatan mereka sedang ngapain, gitu. Nah, itu kita perhatikan dalam gambar. Biasanya untuk teks audionya, gitu, itu berkaitan sekitar 2 sampai 3 kalimat. Oke, nah di sini contoh soalnya, ada empat gambar, gitu ya. Kita lihat di sini persamaannya adalah setenang warna kuning ya. Gitu. Persamaannya adalah ini, ada Suryo, ada dokumen gitu yang ada pada keempat gambar tersebut gitu. Hampir sudah bisa dipastikan dalam soal topik yang ini, tipe ini, gitu, itu pasti ada laki-laki dengan perempuannya. Tidak mungkin semuanya perempuan atau tidak mungkin semuanya laki-laki gitu. Jadi pasti semuanya laki-laki atau perempuan gitu. Dan keempat gambar ini kita lihat kesamaannya di sini ya, di dokumen gitu kan. Lalu kita cari perbedaannya. Oke, di gambar pertama ini kita melihat di sini di situasinya di dalam kantor ya. Kan. Si yang perempuan memberikan dokumen gitu. Jadi mungkin oh ini laporan gitu yang harus dikumpulkan ke atasannya atau ke teman rekan kerjanya gitu kan. Jadi karena situasinya di sini berada di dalam kantor. Jadi saling kenal, ini mereka saling kenal gitu kan. Nah, untuk yang gambar kedua kita lihat di sini kayak memberikan apa ya? Memberikan petunjuk gitu kan, memberikan petunjuk ke arah sana atau gimana gitu kan. Dan yang ini dia seperti bertanya gitu kan. Jadi hubungan antara kedua orang ini dia tidak kenal gitu. Dan di sini ada lift, elevator gitu kan. Ini diperhatikan karena ada dua gambar yang dia memiliki kesamaan adanya elevator gitu atau lift gitu. Bisa jadi nanti teks yang kita dengarkan itu ada kata-kata elevator. Nah, untuk yang ketiga, kita lihat sama-sama masih ada kesamaan dokumen di dalam lift gitu kan, yang mana kedua orang yang sedang mengobrol, mungkin dua orang ini saling saling kenal gitu dan lagi mengobrol tentang atasannya atau tentang pekerjaan yang belum selesai dan sebagainya macamnya gitu. Dan ini mereka lakukan di dalam lift. Dan yang keempat, ini bisa jadi kenal, bisa jadi tidak kenal ya gitu kan. Jadi ini yang perempuan sedang membawa dokumen, lalu ada yang terjatuh gitu dan yang ini menolong gitu. Jadi kita bisa identifikasi apa namanya, apa kesamaannya, apa perbedaannya gitu kan. Jadi ketika mendengarkan teks itu sudah bisa lebih lebih jelas gitu. Ya ini teksnya gitu kan. Dalam teks itu sebenarnya kalimat pertama itu sudah menggambarkan ya ada kata oso oshipsyu. Selamat datang gitu kan. Kalau selamat datang berarti kemungkinan si Namja ini adalah pegawai dalam kantor tersebut gitu kan. Yang dia mengucapkan kata tersebut ke apa ya? Orang baru, orang yang dia tidak kenal gitu. Mungkin tamu gitu ya kalau di sini konteksnya gitu kan. Lalu muasal dua kayo gitu. Saya bisa bantu apa gitu kan. Yang berkaitan dengan muasal dua kayo itu nomor 2 dengan nomor 4. Tetapi sekali lagi ada kata oso osipsio di sini gitu kan. Yang mana kemungkinan yang paling besar adalah nomor 2 jawabannya gitu. Karena di sini kan dia kayak front office ya gitu. Sebenarnya dari kalimat pertama sudah terlihat ya jawabannya apa gitu. Hanya mungkin kita untuk memastikan harus melihat kalimat yang selanjutnya. Oke, yang kalimat selanjutnya 신입사원 지원 서류를 내려왔는데요. gitu. Jadi dia ada kata soryu di sini. Jadi karena kesamaan keempat gambar ini adalah adanya dokumen, maka kata soryu itu dipastikan akan muncul gitu. Jadi yang si perempuannya mau mengumpulkan dokumen untuk lamaran kerja. Gitu. Jadi kelihatan ya di sini, gitu kan. Bisa jadi sebenarnya ini, gitu kan. Bisa jadi ini juga. Tuh.
Nah, penentunya adalah yang kalimat ketiga gitu. 3층으로 가시면 됩니다. Gitu. Jadi silahkan pergi ke lantai 3. 저쪽 엘리베이터를 이용하세요. Jadi silakan gunakan lift sebelah sana gitu kan. Jadi sudah jelas konteksnya adalah kedua ini laki-laki dan perempuan tidak saling kenal gitu kan. Lalu yang laki-laki itu akan membantu yang perempuan dan mereka berada di luar lift gitu, tidak di dalam lift gitu kan. Sehingga nomor 3 karena sudah dalam lift juga itu salah gitu kan. Nomor 4 itu salah karena sepertinya mungkin bisa jadi mereka saling kenal gitu. Nah, jadi setelah kita amati ternyata gitu kan yang paling cocok adalah nomor 2 jawabannya. Baik, yang tipe soal selanjutnya adalah grafik, gitu kan. Nah, untuk grafik ini ada beberapa kosakata-kosakata khusus yang harus kita apa ya amati, harus kita akhirnya fahami gitu kata-kata tersebut biasanya muncul gitu kan. Bukan hanya di soal ini saja ya listening gitu kan, tetapi di soal ilki juga ada tipe soal seperti ini gitu kan. Nah, kata-kata tersebut juga sama sering muncul gitu. Jadi di sini kata-katanya adalah gamso pengurangan turun gitu, 증가 kenaikan, muhanjosa 결과에 따르면 gitu. Jadi berdasarkan hasil survei tertentu gitu. Kalau kata-kata sebubun, ilbubun gitu, sebagian besar, sebagian kecil itu pasti pasti ada gitu kan. Dan kita fokus pada kata-kata tersebut gitu. Lalu lihat perubahan grafiknya, apakah dia naik, turun, lalu bergelombang gitu kan atau stagnan, tidak ada perubahan. Nah, itu harus kita lihat gitu kan. Atau misalkan dia diagram pie, yang mana yang paling besar, yang paling kecil gitu, yang mana tidak ada dalam grafik tersebut itu harus kita fokuskan ketika mendengarkan gitu. Lalu yang terakhir adalah perhatikan judulnya gitu kan. Jadi judul biasanya untuk soal grafik ini gitu itu ada dua tipe grafik yang berbeda gitu kan. Meskipun dalam satu tema yang sama ya karena satu teksnya gitu kan. Kita lihat judulnya gitu kan. Jadi apakah judulnya A, judulnya B, lalu kita perhatikan dalam teks tersebut gitu isinya seperti apa. Nah, kita lihat di sini sebelum kita mendengarkan audionya, kita kan pasti melihat grafiknya dulu ya, gitu kan. Nah, eh, nomor 1 dengan 2 itu nanti berbeda dengan nomor 3 dan 4, gitu kan. Nah, jadi kalau nomor 1 dengan nomor 2 judulnya adalah Yeolyeongbyeol Gumeyul gitu. Jadi persentase pembelian berdasarkan Yeolyeong atau umur gitu. Jadi makanya di sini ada Mosa Shipte Shipte gitu kan. Nah, perbedaannya adalah nomor 1 dengan nomor 2 adalah perubahan grafiknya. Jadi kalau nomor 1 itu dia naik semua. Jadi usia 40-an dengan 20-an itu cenderungnya naik gitu. Sedangkan untuk grafik nomor 2 itu dia berbeda. Usia ke-20 itu nurun, usia 40 itu naik gitu kan. Nah, jadi ketika mendengarkan audionya kita perhatikan di bagian umur mana yang sesuai dengan isi grafik ini gitu. Lalu untuk yang nomor 3 dengan nomor 4 itu adalah bunyabiol atau per kategori bukunya gitu kan. Nah, di sini kita cukup melihat mana yang dia dominan gitu. Jadi kalau yang di nomor 3 itu dia jagi kebal ya yang dominan gitu kan. Sedangkan di nomor 4 itu yua yang dominan gitu. Nah, apakah nanti ini disebutkan gitu kan atau porsinya sudah sesuai gitu dengan grafik. Nah, itu yang kita perhatikan. Nah, kalau di sini jadi ada 지난 10년간 연령별 도서 구매율에 따르면 가장 많은 비중을 차지했던 10대 구매율은 감소하고 jadi 10대 감소. Jadi yang 20 itu menurun. Ini berarti berlawanan dengan nomor 1 di mana yang umur 20-an itu juga naik pembeliannya gitu kan. Sedangkan 40대 경우는 높아진 것으로 나타났다. Jadi yang 40-an justru menaik gitu ya. Jadi yang ini karena ini sama-sama ya 40 dengan 20-nya gitu naik semua dan berlawanan dengan isi teks maka sudah tidak mungkin gitu kan. Jadi nomor 2 ini kita simpan sebagai cadangan jawaban yang benar gitu karena isinya sesuai. Nah, lalu yang bunia biolo gitu kan, munhak
Unhak itu dia paling banyak gitu kan, lalu ada Jaki Gebel dan Yua gitu kan. Nah, kita lihat di sini nomor 3 dengan nomor 4, Munhak atau sastra itu dia jumlahnya bukan yang paling besar ya. Yang ini 28, yang ini 16 gitu. Yang paling besar adalah Jaki Gebel, lalu yang ini adalah Yua gitu kan. Sehingga tidak sesuai dengan isi teksnya gitu. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 2. Baik, yang selanjutnya ini tipe soal yang kedua yaitu Detku iyo jinenmal goregi. Di sini adalah untuk memecahkan soalnya gitu kan. Jadi kita harus mengetahui konteks secara keseluruhannya. Kira-kira lagi ngomongin apa. Dan ini sebenarnya bisa terlihat dari pilihan jawaban. Jadi ketika sebelum audionya diputar gitu kita melihat pilihan jawaban, kita bisa menebak kira-kira nanti situasinya itu seperti apa gitu. Nah, lalu kita harus memperhatikan dengan baik-baik percakapan atau kalimat yang diucapkan oleh orang yang terakhir ngomong. Gitu. Apakah dia entah perempuan, laki-laki, bisa tidak beda gitu kan. Jelas yang terakhir itu ngomong apa, itu kita fokus di situ gitu. Karena itu penentu untuk jawaban yang diharapkan gitu kan. Lalu baru kita menebak ya kalimatnya itu apa. Nah, ada beberapa ekspresi gitu atau ungkapan yang biasanya sering digunakan untuk tipe soal ini gitu kan. Ekspresi berterima kasih, menolak gitu, ekspresi apa namanya khawatir gitu, rencana, terus itu apa namanya menyuruh gitu kan, lalu memohon, lalu memberikan saran gitu. Jadi ekspresi-ekspresi ini sebaiknya dipahami gitu kan untuk tipe soal yang ini. Oke, nah di sini kita lihat pilihan jawabannya dulu ya, gitu kan. Di sini ada kata nomor 1, 2, 3, 4, gitu kan. Nomor 1 dengan 2 sudah jelas, yang sama adalah jomshim. Kan. Nomor 3 tidak ada ya kata jomshim. Nomor 4, 지금은 배가 안 고픈데요, gitu. Meskipun tidak ada kata jomshim, tetapi di sini ada kata saya nggak lapar. Gitu. Jadi kemungkinan temanya ada berkisar tentang makan. Gitu. Apakah mau makan siang atau enggak gitu kan. Jadi kalau yang nomor 1 kan 점심 시간이 몇 시예요? Jam berapa gitu kan. Lalu yang nomor 2 점심 맛있게 드셨어요? Jadi yang ini sudah ya, sudah makan siang gitu. Yang ini mungkin belum gitu nomor 1. Nah, nomor 4 sekarang saya nggak lapar kok gitu. Jadi tetap nomor 1, 2 dan 4 itu dia berhubungan dengan makanan. Yang nomor 3 mau pali jongni hago nagajo. Jadi ayo cepat-cepat beres-beres terus kita keluar gitu. Cepat diselesain kerjaannya terus kita keluar. Nomor 3 ini memang dia tidak berhubungan dengan makanan, tetapi bukan berarti dia itu tidak bisa menjadi kunci jawaban gitu kan. Justru yang seperti ini yang memang dia paling berbeda dengan yang lainnya itu kita tandai gitu kan. Bisa jadi itu merupakan jawabannya. Oke. Ini teksnya gitu kan. Yang pertama yang namja 점심시간인데 식사하러 갑시다. Jadi sekarang udah ini nih udah waktu makan siang, yuk makan yuk gitu kan. Nah, tetapi yang Yoja bilangnya kok 벌써 시간이 그렇게 됐어요? Jadi kok ternyata udah jam segini nih udah jam makan siang ya gitu. Jadi nggak sadar ya mungkin karena keasikan kerja, jadi tidak sadar bahwa sekarang sudah waktunya makan siang gitu. Nah, ini berarti nomor 1 dengan nomor 2 itu dia tidak mungkin gitu kan. Karena ini kan berarti kita menebak yang namanya ini kira-kira akan membicara apa ya gitu. Nah, yang nomor 1 itu tidak mungkin karena ya yang laki-laki sudah tahu sekarang waktunya makan siang gitu kan. Jadi salah ya nomor 1 gitu kan. Terus itu yang nomor 2 karena dia mengajak gitu kan. Pasti keduanya sama-sama belum makan gitu. Jadi ini juga nggak mungkin ya. Gitu. Nah, kalimat selanjutnya dari yang Yoja adalah 그러고 보니 배가 고프네요. Gitu. Jadi, oh ternyata saya juga lapar nih gitu. Itu berarti yang laki-laki mau ngajak makan siang, yang perempuan itu sekarang juga ternyata sudah lapar gitu. Sehingga kemungkinan keduanya akan makan bersama, makan siang bersama. Gitu. Nomor 4 itu dia berlawanan ya, berlawanan dengan bagian ini, jadi juga tidak mungkin gitu kan. Nah, berarti kemungkinan jawaban yang benar adalah nomor 3 gitu. Oh ya udah, karena kamu lapar, saya lapar gitu kan, cepet beresin terus kita keluar.
gitu. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 3. Baik, yang selanjutnya adalah 듣고 적절한 행동 고르기. Jadi kita mendengar lalu memilih apa namanya tindakan yang kira-kira akan dilakukan. Gitu. Nah, untuk ini sebenarnya mirip ya dengan yang tadi gitu kan. Cuma yang tadi tuh kira-kira dia bakal ngomong apa, yang ini tuh kira-kira akan melakukan apa gitu. Nah, jadi ada beberapa tips untuk mengerjakan tipe soal ini gitu kan. Yang pertama adalah mendengar semua perkataan yang laki-laki dan perempuan gitu. Jadi tidak ada oh harus yang ini nih yang didengerin atau yang laki-laki yang didengerin gitu. Semuanya harus sama-sama didengarkan. Gitu. Lalu kita bisa berfokus pada bagian tengah sampai akhir. Jadi biasanya 1 atau 2 kalimat di awal itu masih berupa pengenalan akan situasi atau akan konteksnya gitu kan. Itu juga perlu didengarkan biar kita tahu ini kira-kira lagi ngomongin apa sih gitu. Tetapi yang paling menentukan adalah bagian tengah sampai akhir gitu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah kita memperhatikan beberapa ekspresi yang menggunakan kata iltan, monjo, oso, atau dia ekspresi menyuruh gitu kan, permintaan itu kita perhatikan karena ini akan menentukan si A atau si B itu akan melakukan apa. Oke. Ini kita lihat pilihan jawabannya dulu ya gitu kan. Jadi yang pertama ada samushire 전화한다 gitu kan. Jadi akan menelpon ke kantor gitu. Nah, ini kata samushil mungkin nanti dia berhubungan dengan pekerjaan atau dengan kampus ya gitu kan. Jadi karena ada kata samushilnya. Lalu nomor 2 komputer을 확인한다. Jadi memastikan komputernya gitu kan. Nah, ini untuk nomor 1 dengan nomor 2 kita jadi bisa menebak mungkin ya itu tadi mereka lagi ada di kampus atau sedang ada di kantor gitu. Lalu yang ketiga 장학금을 신청한다. Ada kata 장학금 beasiswa. Kalau beasiswa itu berarti mungkin mahasiswa gitu, bukan pekerja ya gitu. Sehingga kemungkinan gitu kan ini lebih mengerucut bahwa situasinya dilakukan gitu kan oleh mahasiswa gitu. Lalu nomor 4 학교 홈페이지. Ada kata 학교 홈페이지. Oh, website kampus nih, situs kampus gitu. Berarti kemungkinan gitu. Jadi keempat jawaban ini itu sebenarnya untuk memastikan kira-kira situasinya seperti apa gitu kan. Kalau nomor 1 dengan nomor 2 kita bisa menambah kemungkinan ya kalau nggak di kantor orang kerja gitu kan, di kampus gitu orang kuliah gitu kan. Tetapi melihat jawaban nomor 3 dengan nomor 4, oh sudah lebih mengerucut kira-kira ini kemungkinan itu dilakukan oleh mahasiswa yang sedang kuliah. Oke, di sini kalimatnya komputernya 안 되네 gitu kan. Nah, jadi komputernya rusak nih. Ini jadi kita untuk memahami situasi di awal bahwa komputernya rusak gitu ya. Ini berkaitan dengan pilihan jawaban nomor 2 ya gitu. 오늘까지 장학금을 신청해야 하는데 gitu. Jadi dia harus mengirim gitu kan, mendaftar 장학금 atau beasiswa sampai hari ini gitu kan. Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan jawaban yang nomor 3 gitu. Nah, lalu yang laki-laki 뭐라고? Yang laki-laki itu tidak tahu gitu bahwa sampai hari ini terakhir batas pendaftarannya gitu kan. Dan ini ada kata 정확한 거야. Kamu udah pasti nih, kamu yakin gitu kan. Ini sebenarnya merupakan kalimat penentu gitu kan dari percakapan ini gitu ya akan membalik apa ya, membalik ritme percakapannya gitu. Jadi ketika laki-laki yang bilang 정확한 거야 gitu kan. Nah, yang perempuan itu langsung bilang mau 학교 홈페이지에서 그렇게 봤어. Jadi dia melihat di 학교 홈페이지nya gitu. Ini tadi berkaitan dengan jawaban nomor 4 ya. Lalu 내가 사무실에 전화해볼까? Di sini ada ini juga merupakan heksim lagi ya gitu kan. Jadi meskipun yang perempuan ini sudah melihat di situsnya, oh iya hari ini kok terakhir gitu kan. Tapi karena yang laki-laki juga nggak tahu, ternyata dia ingin memastikan ulang gitu. Apa aku telepon lagi nih gitu kan ke kantor kantor kampus gitu. Jadi untuk memastikan gitu kan. Lalu yang namanya bilang mau kure heba. Ini juga merupakan heksim gitu. Jadi yang mana dia
menyuruh gitu, ya udah coba aja gitu kan, kamu nelpon ke sana gitu kan, sedangkan saya yang mengurus komputernya gitu. Jadi, ketika kita mendengarkan audio, tandai beberapa, heksim atau eee, bagian-bagian yang penting gitu kan. Jadi kayak di sini ada 정확한 거야, 뭐 학교 홈페이지 전화해 볼까 gitu kan. Dan yang ini penentunya adalah mau 그래 해봐 gitu kan. Jadi udah sana gitu kan telepon dulu gitu. Jadi kemungkinan si perempuan ini bukan membenarkan komputernya, bukan memastikan lagi di situsnya, tetapi menelpon ke samusil gitu. Sehingga jawaban yang benar adalah nomor satu. Oke. Nah, selanjutnya, tipe soal selanjutnya adalah Sebu Neong Pak Hagi, tipe yang percakapan gitu. Nah, untuk soal ini biasanya durasi audionya itu sudah lebih lama, jumlah kalimatnya itu sudah lebih banyak. Nah, ciri khas dari tipe soal ini yang pertama adalah biasanya berbentuk interview gitu kan. Nah, interview yang dimaksud di sini si pembicara pertama itu menanyakan suatu hal, lalu pembicara kedua itu menjelaskan tentang hal tersebut, hal yang ditanyakan gitu. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, lalu karena biasanya kalimat penanya itu tidak terlalu berarti apa-apa gitu, hanya membantu kita memahami kira-kira ini temanya ngomongin apa nih gitu. Nah, sedangkan jawabannya memang itu kita cari di jawaban dari orang yang kedua, gitu, orang yang terakhir ya, gitu kan. Dan penting untuk membaca opsi jawaban terlebih dahulu. Oke, di sini kita lihat contoh soalnya, gitu kan. Jadi contoh soalnya, contoh pilihan jawabannya, gitu kan. Ini adalah neong과 일치하는 것 ya. 일치하다 itu artinya sama. Jadi kita harus mencari pernyataan yang dia sesuai gitu dengan teks yang didengarkan gitu. Nah, pilihan jawaban yang pertama, 정오의 콘서트는 올해 처음 시작되었다. Jadi sini saya tandai yang merupakan heksim danonya gitu kan. Oleh 처음 berarti tahun ini pertama kali. Jadi bisa saja nanti di teks itu bukan kata com, tapi oh mungkin ini yang kedua kalinya gitu kan. Oh mungkin ini yang ketiga kalinya atau yang pertama kalinya gitu. Sehingga bagian ini harus kita perhatikan nanti di dalam teks. Lalu yang kedua, 극장을 찾는 사람들의 수가 줄어서 걱정되다. Jadi khawatir karena jumlah orang-orang yang ke bioskop atau tempat pertunjukan itu berkurang gitu. Nah, nanti kita dengarkan dalam teks itu berkurang atau enggak sih orang-orangnya gitu atau justru meningkat gitu. Lalu yang ketiga, 금요일에 카페에서 커피를 마시면 콘서트 티켓을 준다. Jadi kalau kita beli kopi di kafe setiap hari Jumat, gitu kan, akan dapat tiket konser gratis. Nah, yang harus diperhatikan nanti adalah apakah urutannya sesuai. Jadi beli kopi dulu baru dapat tiket atau nonton nonton dulu acaranya terus itu dapat kopi gratis gitu. Nah, itu urutan tersebut apakah sesuai atau tidak harus dipastikan nanti. Lalu pilihan jawaban yang keempat, 한 달에 한 번 지휘자가 음악에 대해서 설명하는 시간이 있다. 설명하는 시간이 있다. Nah, kita lihat apakah gitu akan ada sesi penjelasan gitu tentang umak atau tentang musik di dalam teks tersebut. Nah, ini teksnya. Jadi yang perempuan, yang penanyanya gitu kan. 서울 아트센터에서 하는 정오의 콘서트가 요즘 큰 인기를 얻고 있다고 들었는데요. gitu. Jadi yang perempuan ini lebih pembuka gitu bahwa oh ya sekarang nih si Jongwon konsert ini kayaknya lagi populer nih gitu kan. Sehingga jawabannya gitu diharapkan laki-laki itu akan menjelaskan tentang Jongwon konsert. Nah, ini kalimat pertama saya skip ya, gitu kan. Jadi di sini kalimat yang kedua, 매달 마지막 목요일에는, jadi 마지막 목요일, gitu ya. Jadi sebenarnya hari Kamis, gitu, bukan hari Gemyoil ya di sini ya. Gemyoil tapi juga muncul ya. Gitu, di sini. 지휘자가 관객들에게 음악에 대해 해설해주는. 해설하다 itu sama dengan 설명하다. Nah, ini yang kadang membingungkan, cukup sulit karena
yang pilihan jawaban itu nanti kosakatanya bisa jadi berbeda dengan yang kita dengarkan gitu. Jadi bentuknya sinonim memang gitu. Jadi memang pengetahuan tentang sinonim itu menjadi penting di sini gitu. Jadi setiap hari Kamis terakhir itu ada emak iyagi shigan gitu. Jadi ada waktu penjelasan tentang musik gitu di dalam apa namanya Seoul Art Center itu gitu kan. Nah, di sini kita lihat yang pilihan nomor 4 한 달에 한 번 지휘자가 gitu kan. Jadi sebulan sekali ada emak 설명하는 시간. Gitu. Itu sebenarnya sesuai ya gitu. Jadi nomor 4 itu bisa jadi kandidat jawaban yang pertama gitu. Kalau kita dengarkan lagi, 그리고 금요일 공연을 관람하는 경우. Jadi, 경우 itu sebenarnya sama dengan 면 ya. 관람하면. Tuh, jadi tata bahasa yang seperti ini gitu kan, itu mungkin tidak diajarkan di buku, tetapi kita sendiri ketika melihat banyak teks itu harus paham bahwa ini sebenarnya sama kok gitu kan. Jadi tidak perlu bingung ketika menemukan tata bahasa yang misalkan dia berbeda gitu kan. Jadi kalau gitu kita menonton pertunjukan pada hari Jumat, 1층 카페에서 무료로 커피를 제공하다 gitu kan. Jadi dapat kopi gratis di kafe lantai 1. Jadi urutannya adalah nonton dulu baru dapat kopi gratis gitu. Yang itu mana berlawanan gitu kan dengan yang nomor 3. Kalau nomor 3 ini beli kopi baru dapat tiket, baru bisa nonton gitu. Jadi nomor 3 nggak mungkin ya, gitu kan. Nah, terus yang kalimat terakhir, 그래서 작년에 비해서 종의 콘서트 관람객 수가 많이 늘어난 것 같습니다. gitu. Jadi jumlah penontonnya itu meningkat. Yang mana ini berlawanan dengan nomor 2 ya, gitu kan. Jadi nomor 2 juga salah. Nah, lalu ada kata jangnon, tahun lalu, itu kan. Berarti kalau ada kata jangnon, tahun ini bukan pertama kali gitu, tapi tahun lalu juga sudah pernah. Sehingga nomor 1, pernyataan ore 처음 itu juga salah. Gitu. Sehingga jawabannya kembali lagi ke yang kandidat yang tadi ya, nomor 4. Oke. Tipe soal yang terakhir gitu masih sama ya. Biasanya pertanyaannya memang ilcihanan buat kita memilih pernyataan yang sesuai gitu dengan teks yang kita dengarkan. Hanya untuk yang ini dia tipe teksnya itu adalah Dalmun atau teks penjelasan. Gitu. Biasanya dia itu pengumuman, gitu kan? Atau penjelasan ada acara TV gitu kan menjelaskan tentang suatu hal gitu. Jadi teks tersebut itu biasanya gitu kan ada isi yang dia tuh merupakan ringkasan gitu atau isi-isi yang sama atau serupa gitu. Lalu ada bigyo, perbandingan, ada alasan gitu kan, ada kelebihan gitu kan, ada beberapa kosakata terkait itu. Lalu sama ya gitu, kita membaca pilihan jawabannya. Oke. Nah, di sini ketika kita melihat pilihan jawabannya, sudah jelas ya nomor 1 sampai nomor 3 ada kesamaan adalah 이열차는 이열차는 이열차는. Nomor 4 juga sama, 기대 기열차. Berarti kita bisa menambah kemungkinan kira-kira gitu kan, teksnya nanti berkaitan dengan kereta, stasiun gitu kan, atau mungkin keretanya kenapa-kenapa, jadwal kereta gitu. Jadi berkaitan dengan kereta dan stasiun gitu. Nah, yang pertama, 이 열차는 현재 멈춰 있다. Saat ini sedang berhenti. Nah, berarti nanti kita perhatikan apa kereta ini sedang berhenti atau tidak. Lalu yang nomor 2, 열차는 서울역에서 출발했다. Berangkat dari Seoul. Jadi nanti kita perhatikan kira-kira dia berangkat atau tiba nih di Seoulyoknya gitu kan. Jadi si Seoulyok ini stasiun keberangkatan atau stasiun tujuan. Lalu yang nomor 3, 열차는 잠시 후에 대전역에 도착한다. Sebentar lagi sampai di stasiun Daejeon gitu. Jadi mungkin akan ada pemberitahuan si kereta ini akan turun di mana, akan berhenti di mana. Gitu.
Lalu yang nomor 4, 부산으로 가는 KTX 열차가 고장이 났다. Nah, jadi kereta KTX yang berangkat ke Busan, Busan으로 가는 KTX, 고장이 났다, ada kerusakan. Gitu. Nanti nomor 4 ini dia cukup kompleks gitu kan, jadi kita mesti memperhatikan keseluruhan teksnya. Nah, sudah jelas di sini pertamanya dimulai dengan anne 말씀드리겠습니다 gitu. Jadi berarti pasti pengumuman gitu kan. Nah, ada kata 서울로 가는 우리 열차는. Jadi kereta kita gitu yang berangkat yang menuju ke Seoul gitu. Berarti kalau dibilang kereta ini menuju ke Seoul gitu kan. 열차는 서울역에서 출발했다 itu salah ya. Karena berangkatnya bukan dari Seoul gitu, tapi menuju Seoul. Jadi nomor 2 kita coret gitu. Sudah tidak mungkin gitu kan. 지금 공사 구간을 지나가고 있어서 공사 구간 di sini itu apa namanya area konstruksi. Jadi karena melewati area konstruksi 천천히 운행하고 있습니다. Ini ada kata 천천히, pelan-pelan gitu. Jadi dioperasikannya pelan-pelan karena sedang melewati area konstruksi. Pelan-pelan itu berarti kan bukan berhenti ya. Berarti pernyataan nomor 1 itu juga salah karena ada kata momco itu di sini. Jadi nomor 1 sama nomor 2 sudah kita hilangkan. Lalu 그리고 우리 열차는 부산으로 가는 KTX 열차를 먼저 보내기 위해서. Jadi untuk mempersilahkan gitu kan kereta yang berangkat ke Busan terlebih dahulu, 잠시 후에 다음 정차역인 대전역에서 10분간 더 정차하겠습니다. Gitu kan. Jadi sebentar lagi akan berhenti gitu selama 10 menit di Daejeon역 gitu kan. Agar kereta yang ke Busan GTX-nya itu bisa berangkat duluan gitu kan. Yang terakhir ini penutupnya ya gitu kan yang tidak terlalu diperhatikan tidak apa-apa gitu. Nah, jadi pernyataan nomor 4, Busan으로 가는 KTX 열차가 고장이 났다. Jadi yang rusak kan di sini keretanya kalau di nomor 4. Sedangkan sebenarnya ini bukan tidak ada yang rusak, hanya melewati area konstruksi. Berarti nomor 4 juga salah ya, gitu kan. Sehingga jawaban yang benar adalah nomor 3. Baik, tadi kita sudah membahas tentang apa namanya soal-soal topik, jenis-jenis soal itu apa saja, ada 4 soal gitu kan, sehingga diharapkan mulai bisa menebak nih gitu kan, tipe-tipe soal listening topik itu seperti apa gitu. Biasanya yang tadi ya, yang tipe soal yang pertama itu akan muncul di soal nomor 1 gitu kan, lalu nomor 2 dan selanjutnya gitu. Jadi karena kalau tipe soalnya kita sudah hafal gitu, sehingga ketika mengerjakan soal topik kita menjadi terbiasa gitu. Jadi tidak mikir lagi, oh ini nanti akan keluar soal apa nih gitu. Karena ya pasti nanti soalnya akan seperti ini. Gitu. Hanya teksnya isinya yang berbeda gitu. Sehingga tetap kita harus mempelajari tata bahasa dan juga kosakata yang berkaitan dengan itu. Baik, semoga membantu untuk mengerjakan soal topik. 자, 그럼 이번 수업은 여기까지 마치겠습니다. 수고하셨습니다.